Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alfa Mador Channel, belajar matematika mudah dan asik. Kali ini saya akan melanjutkan materi persamaan trigonometri dasar dengan membahas beberapa contoh soal. Dan materi ini adalah materi kelas 11 MIPA SMA, mata pelajaran matematika peminatan. Baik, sebelum video saya mulai, saya mohon bantuannya untuk memberikan subscribe. Subscribe itu gratis, guys. Baik, sudah siap semuanya? Mari kita bahas persamaan trigonometri dasar. Contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Yang pertama, sinus 3x dikurangi 15 derajat sama dengan setengah akar 2, di mana x antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua, kosinus 2x ditambah seperempat pi sama dengan minus setengah, x antara 0 sampai 2pi. Kemudian soal yang ketiga adalah tangan x ditambah 20 derajat dikurangi sepertiga akar 3 sama dengan 0, di mana x-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sinus 3x dikurangi 15 derajat sama dengan setengah akar 2, x-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berarti mencari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Di sini x-nya kita batasi hanya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Tentu untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini kalian harus mengingat caranya atau rumusnya. Bagaimana untuk sin, kosinus, dan tangen. Nah, tentunya kalian masih hafal ya. Baik, sinus 3x dikurangi 15 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kita ubah menjadi sinus 3x dikurangi 15 derajat sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 ini kita ganti menjadi sinus titik-titik ya. Kira-kira berapa sinus berapa yang nilainya setengah akar 2? Baik, setengah akar 2 adalah sinus 45 derajat. Jadi sinus 3x dikurangi 15 derajat sama dengan sinus 45 derajat. Nah, sekarang cara penyelesaiannya masih ingat? Oke, yang pertama 3x dikurangi 15 derajat sama dengan 45 derajat ditambah k kali 360 derajat. Begitu ya caranya ya. Nah, di sini sin 45 derajat ya. Oke, kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 3x sama dengan, nah ini 45 derajat kita tambahkan dengan 15 derajat. Jadi min 15 derajat kita pindah ke kanan menjadi plus 15 derajat. Sehingga 45 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 60 derajat. Ditambah k kali 360 derajat. Nah, di sini masih 3x, maka kalau x sama dengan ya, x sama dengan artinya kita bagi dengan 3 semuanya ya. Sehingga x sama dengan 20 derajat ditambah k kali 120 derajat. Jadi caranya kita bagi dengan 3 semuanya, 3x dibagi 3 yaitu x, 60 derajat dibagi 3 20 derajat, dan k kali 360 derajat kalau kita bagi 3 menjadi k kali 120 derajat. Oke, paham ya sampai di situ? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. K-nya di sini bilangan bulat. Kita mulai K-nya 0. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Kalau dihitung ini hasilnya 20 derajat. Ini memenuhi ya, memenuhi persamaan ini, memenuhi syaratnya ya, karena X-nya antara 0 sampai 360 derajat. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Hasilnya adalah 140 derajat. Kemudian bagaimana kalau K-nya 2?
K sama dengan 2, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Kita hitung hasilnya 260 derajat. Kita lanjut lagi untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan 20 derajat ditambah 3 kali 120 derajat. Hasilnya adalah 380 derajat. Nah, di sini TM tidak memenuhi syarat. Karena X-nya hanya 0 sampai 360 derajat. Jadi 380 derajat tidak memenuhi. Apalagi kalau K-nya 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Tentu tidak memenuhi syarat. Oke, sekarang yang kedua, kalau ini tadi yang pertama, 3X min 15 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan yang kedua atau X2-nya apa? Oke, 3X dikurangi 15 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Itu ya, cara menyelesaikan persamaan sinus. Oke, masih ingat ya? Oke, kita sederhanakan. 3X dikurangi 15 derajat sama dengan 180 dikurangi 45 itu 135 derajat. Kemudian ditambah K kali 360 derajat. Oke, di sini ada min 15 di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Sehingga 3X sama dengan 150 ya. 150 itu 135 ditambah 15. 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Di sini masih 3X. Kalau X, nah tentu kita bagi 3 semuanya, maka X sama dengan 50 derajat ditambah K kali 120 derajat. Oke. Kita mulai K-nya 0. K sama dengan 0, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sama dengan 50 derajat. K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 1 kali 120 derajat, hasilnya 170 derajat. K sama dengan 2, X sama dengan 50 derajat ditambah 2 kali 120 derajat, hasilnya 290 derajat. K sama dengan 3, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 3 kali 120 derajat, hasilnya 410 derajat. Nah, di sini tidak memenuhi. Oke, sudah selesai ini. Maka kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang terkecil. 20 derajat, kemudian 50 derajat, 140 derajat, 170 derajat, 260 derajat, 290 derajat. Begitu guys, penyelesaian persamaan trigonometri untuk sinus. Paham sampai di sini? Oke, sudah paham? Ah, ternyata gampang ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu kosinus. Kosinus 2X ditambah 1/4 pi sama dengan minus setengah. Di sini X-nya antara 0 derajat sampai 2 pi ya. Sampai 2 pi. Nah, kosinus 2X ditambah 1/4 pi sama dengan kosinus titik-titik. Ya, jadi minus setengah kita ganti dengan kosinus 2/3 pi. 2/3 pi itu kalau kita rubah dalam derajat berapa sih? Pi itu 180 derajat ya. Kalau dibagi 3, 60, berarti 60 kali 2, 120 derajat. Jadi kosinus 120 derajat itu minus setengah. Karena dalam pi yang diminta, maka minus setengah kita ganti dengan kosinus 2/3 pi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Untuk kosinus caranya bagaimana? Nah, yang pertama, kosinus 2X, maaf, 2X ditambah 1/4 pi ya, sama dengan alfa. Alfanya di sini kan 2/3 pi. 2/3 pi ditambah K kali 2 pi ya. Kalau dalam derajat 2 pi ini 360 derajat. Oke. Paham sampai di situ. Kemudian ini kita rubah menjadi 2X sama dengan dulu ya.
Ya, 2X sama dengan 2 per 3 pi. Nah, ini dipindah ke kanan menjadi min seperempat pi. Jadi 2 per 3 pi dikurangi seperempat pi, hasilnya adalah 5 per 12 pi. Lalu ditambah K kali 2 pi. Di sini masih 2X, kalau dirubah menjadi X, ya kita bagi 2 semuanya ya. Maka diperoleh X sama dengan 5 per 24 pi ditambah K kali pi ya. 2 pi dibagi 2 kan pi ya, 1 pi. X sama dengan 5 per 24 pi ditambah K pi. Sekarang kita mulai K-nya 0. K sama dengan 0, maka X sama dengan 5 per 24 pi ditambah 0 kali pi. Hasilnya 5 per 24 pi. Kemudian kalau K sama dengan 1, maka X sama dengan 5 per 24 pi ditambah 1 kali pi. Hasilnya adalah 29 per 24 pi. Ini masih memenuhi syarat ya. Oke, sekarang K sama dengan 2, maka X sama dengan 5 per 24 pi ditambah 2 pi. Hasilnya 53 per 24 pi. Nah, di sini lebih dari 2 pi ya. Karena 53 dibagi 24 itu lebih dari 2. Maka 5 per 3 per 24 pi itu lebih dari 2 pi. Maka di sini TM tidak memenuhi ya. Apalagi K-nya 3, 4 dan seterusnya. Sekarang yang kedua atau X2, 2X ditambah seperempat pi sama dengan minus ya. Minus 2 per 3 pi ditambah K kali 2 pi. 2X sama dengan, nah di sini min 2 per 3 pi, min seperempat pi, hasilnya min 11 per 12 pi. Lalu ditambah K kali 2 pi. Kemudian X sama dengan min 11 per 24 pi ditambah K pi. K 0, maka X sama dengan min 11 per 24 pi ditambah 0 kali pi, hasilnya min 11 per 24 pi. Di sini tidak memenuhi karena ini lebih kecil dari 0 karena negatif ya. Kalau K sama dengan 1, maka X sama dengan min 11 per 24 pi ditambah 1 kali pi. Hasilnya 13 per 24 pi. Nah, ini memenuhi. Sekarang kalau K-nya 2, X sama dengan min 11 per 24 pi ditambah 2 pi. Hasilnya 37 per 24 pi. Di sini masih memenuhi karena di sini nilainya kurang dari 2 pi ya. Bagaimana kalau K-nya 3? K3, maka X sama dengan min 11 per 24 pi ditambah 3 pi. Hasilnya 61 per 24 pi. Tidak memenuhi. Oke, selesai semuanya. Maka kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 24 pi, 13 per 24 pi, 29 per 24 pi, dan 37 per 24 pi. Begitu anak-anak, adik-adik semuanya ya, cara menyelesaikan persamaan trigonometri untuk kosinus dan sudutnya dalam pi radian. Kita lanjut soal yang ketiga. Tangen X plus 20 derajat dikurangi sepertiga akar 3 sama dengan 0. X-nya tadi 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk tangen bagaimana cara penyelesaiannya? Tangen lebih sederhana. Ya, tangen X plus 20 derajat sama dengan, nah di sini min sepertiga akar 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi plus sepertiga akar 3 ya. Tangen X plus 20 derajat sama dengan sepertiga akar 3, kemudian sepertiga akar 3 kita ubah menjadi tangen titik-titik. Oke, masih ingat tangen berapa? Oke, tangen 30 derajat. Itu hasilnya sepertiga akar 3. Tangen X plus 20 derajat sama dengan tangen 30 derajat. Maka tangen bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, X ditambah 20 derajat sama dengan 30 derajat ya, ditambah K kali 180 derajat. Sekarang kita rubah X sama dengan 10 derajat ya. 10 derajat itu 30 derajat dikurangi 20 derajat. Kemudian ditambah K kali 180 derajat, kita mulai K-nya 0. K
sama dengan 0, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 10 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 1 kali 180 derajat itu sama dengan 190 derajat. K sama dengan 2, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sama dengan 370 derajat. Tidak memenuhi karena maksimal X yang disyaratkan adalah 360 derajat. Oke, saya kira sudah semuanya ini, maka kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat dan 190 derajat. Begitu guys, soal trigonometri yang kita pandang sulit. Asal kita tekun, kemudian kita selalu mengingat rumus ataupun caranya, maka kesulitan itu akan hilang dan kita akan merasa senang, kita akan merasa bangga jika kita bisa menyelesaikan persoalan matematika. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan tekun, dengan rajin dan senang ya. Cinta terhadap matematika, niscaya matematika akan bisa kita kuasai dan kita taklukkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.